Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Indro Sabtono. Saya adalah mahasiswa PPG Derajat tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang pengalaman terbaik dengan menggunakan metode STAR dalam mengatasi minat dan motivasi belajar siswa didik kami di MAN 1 Cendana. Pada kesempatan berbahagia ini, perkenankanlah saya akan menyampaikan bahwa lokasi kegiatan kami ada di MAN 1 Cendana pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Tujuan yang dicapai penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan minat, motivasi belajar, dan meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik di sekolah kami. Sebagai langkah awal metode STAR, yang pertama, situasi yang ada dalam sekolah kami, khususnya kelas yang kami ampu. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yaitu peserta didik kami kurang antusias atau berminat dalam pelajaran ekonomi. Yang kedua, pembelajaran dirasakan oleh peserta didik kami, siswa kami, monoton. Yang ketiga, peserta didik kami kesulitan dalam berpikir kritis dalam memecahkan masalah ekonomi. Keempat, tidak mengetahui manfaat belajar ekonomi. Kelima, tidak mempunyai kebiasaan membaca yang baik sehingga kemampuan literasinya menjadi rendah. Dari masalah yang dihadapi peserta didik kami, maka kami menerapkan model pembelajaran problem based learning atau lebih umum dikenal dengan nama PBL. Alasannya bahwa dengan PBL, siswa didik kami dapat ditingkatkan kemampuan dalam memahami permasalahan yang nyata dan real. Kemudian dengan PBL bisa meningkatkan kemampuan hot, higher order thinking skill. Saya bertanggung jawab kepada peserta didik kami ingin merubah pembelajaran dari yang berorientasi kepada guru menjadi berorientasi kepada siswa, student center. Sehingga dengan penggunaan model pembelajaran problem based learning, kami yakin bisa meningkatkan minat, motivasi belajar, dan kemampuan literasi pada peserta didik. Metode STAR yang kedua yaitu adalah tantangan. Tantangan yang saya hadapi yang pertama adalah pengelolaan waktu yang tepat, yang sesuai dengan RPP yang saya susun. Yang kedua, merubah mindset dan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikiran kritis dan problem solver, inovatif dan kreatif, kolaborasi bekerja sama, dan komunikasi. Kemudian tantangan yang kami berikutnya adalah memperhatikan setiap peserta didik dalam berdiskusi, itu untuk melakukan penilaian otentik. Selanjutnya menumbuhkan minat belajar ekonomi sehingga ekonomi itu menjadi pelajaran yang menarik. Memberikan stimulus pada peserta didik kami juga merupakan tantangan dalam hal dia berani mengungkapkan ide dan tanggapan. Menyajikan beberapa studi kasus dalam pembelajaran, dalam diskusi yang berbasis OUT itu juga merupakan tantangan. Pihak-pihak yang terlibat, yang pertama adalah kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik dan guru, dosen pembimbing, dan guru pamong dalam PPL Derajat 2023. Yang ketiga adalah aksi. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: 1. Menyusun RPP.
dengan menggunakan problem based learning. Kedua, menghadirkan masalah yang nyata, masalah yang real yang dihadapi oleh peserta didik kami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengambil materi pengangguran. Ketiga, memotivasi peserta didik dan akan manfaatnya belajar ekonomi. Keempat, memberikan rewards, penghargaan pada peserta didik kami yang kritis, inovatif, dan memberikan nilai yang baik. Strategi yang saya lakukan pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator. Masalah saya gunakan sebagai awal pembelajaran. Kemudian pemanfaatan sumber acuan belajar yang bervariasi. Bisa buku kitab, bisa media online atau YouTube. Kemudian membuat kelompok diskusi yang beranggotakan siswa yang heterogen. Melakukan pengerjaan LKPD studi kasus. Kemudian pembelajaran ditekankan pada aspek kolaboratif, aspek komunikatif, dan aspek kooperatif peserta didik. Yang terakhir, sebagai post-test, kami menggunakan Google Form untuk mengefisienkan waktu. Sumber daya yang saya pakai, yang pertama adalah HP, yang kedua adalah laptop, yang ketiga ada LCD proyektor, yang keempat adalah kamera untuk mendokumentasikan, yang kelima adalah materi ekonomi. Ya, pihak-pihak yang terlibat, kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan guru, kemudian dosen pembimbing maupun guru pamong dalam PPG Dajab 2023. Yang terakhir adalah refleksi hasil dan dampak. Dampak aksi dari langkah-langkah dilakukan, peserta didik menjadi antusias dalam pembelajaran. Pembelajaran menjadi menarik, peserta didik mulai terbiasa berpikiran kritis dan memecahkan masalah. Peserta didik mengetahui manfaat belajar ekonomi. Kemudian peserta didik mempunyai kebiasaan membaca yang baik dengan menggunakan berbagai macam referensi belajar yang bervariasi. Terakhir, kemampuan literasi peserta didik meningkat. Hasil yang didapatkan dari langkah-langkah yang dilakukan sangat efektif karena PBL merupakan pembelajaran yang berbasis masalah yang dikenal, yang familiar dengan kehidupan peserta didik kami. Kemudian respon orang-orang di sekitar kami itu sangat positif dan sangat mendukung untuk kelancaran model pembelajaran. Lalu, pembelajaran apa yang didapatkan dari keseluruhan proses tersebut? Guru harus dituntut bisa menerapkan dan mengembangkan model pembelajaran yang inovatif, kreatif. Kesimpulannya, pemilihan model pembelajaran yang baik itu harus memperhatikan aspek-aspek. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Yang keempat adalah karakteristik materi yang diajarkan. Demikianlah adalah pemaparan dari best practice yang saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat pada rekan-rekan sejawat para pendidik di seluruh Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.